wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya dulu kabarnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Yang kalian memimpin doa siapa? Siapa? Adi? Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita jadi apa? Iya. Ini sama ya. Mbak, biar tambah semangat kita mau semuanya berdiri di tempat ini. Itu mau berdiri. Tadi. Semuanya berdiri. Ya, siap. Pancasila, Maulana Pendukung, Panjang Proklamasi, Satria Berdepan Kutubu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serba hidup yang bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, coba masih ingat gak terus satu yang kum itu? Ingat gak? Terus satu, kum. Terus dua, yes. Terus tiga, dua. Terus satu, dua, tiga, kum, yes. Dua. Semuanya aku ada di situ. Terus satu, terus semuanya boleh. Terus satu, terus dua, Yes! terus dua, Yes! terus tiga. Terus satu, dua, tiga. Yes! Oke. Hari ini ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak sekolah? Mario yang sekolah. Kemarin cuma Hari ini adalah teman kita, adalah teman kita yang sedang sakit. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa berkumpul lagi belajar di sini bersama. Oke. Kalau semuanya perhatikan yang tadi ya. Coba. Nah, tadi kalian kalau setelah makan ya, minum dulu nggak? Pada bawa tumbler nih, Bu ya. Tadi minum kalau minum. Kalau tadi dari pagi dari bangun tidur sampai sekarang, berapa banyak kalian yang sudah kalian minum? Berapa tahu nggak? Wanita. Terus siapa yang udah minum berapa banyak air hari ini? Satu botol. Siapa yang minum satu botol? Banyak. Kalau misalnya kita minum nih, ada yang tahu nggak kenapa kita membutuhkan air? Maka tidak dehidrasi itu apa lagi? Membantu apa sih? Ada apa? Badan sehat ada? Gizi apa lagi? Untuk mengatur suhu tubuh lagi. Melindungi organ. Organ pertama organ apa yang membuat kita minum itu akan membantu oksigen ada di dalam apa? Satu lagi ginjal, betul. Nah, coba hari ini kita akan belajar. Nanti kalian akan jadi detektif bacaan. Jadi nanti Ibu akan membagikan sebuah bacaan tentang pentingnya air bagi kita, bagi siapa kita? Bagi kamu. Nanti kalian dalam sebuah teks atau bacaan itu kita akan mencari tahu apa pentingnya tubuh, apa pentingnya air bagi tubuh kita. Sebelum itu, tapi Ibu mau tanya lagi. Menurut kalian, kalau kalian membaca sebuah bacaan, menurut kalian, kalau dalam sebuah bacaan itu ada yang namanya apa? Ada apa? Anda baca sama lagi. Apa itu? Huruf. Tandanya itu tanda baca. Coba kalian perhatikan, kalau kalian baca, baca di
mengolah atau buku cerita. Nah kalau di situ kalian punya cara mengetahui bacaan itu penting gimana? Ada yang tahu nggak? Cara mengetahui apa gimana? Cara mengetahui bacaan itu penting. Itu kalian dibaca semuanya atau gimana? Membacanya gimana? Cara kalian membaca sebuah tulisan, sebuah teks, caranya gimana? Dibacanya cara benar. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau membaca. Nah, cara misalnya membaca kalian membaca satu paragraf nih. Cara kalian mengetahui kalimat yang pentingnya itu gimana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Oh ini inti dari kalimatnya. Gimana cara membacanya? Memperhatikan bacaannya satu lagi. Apa lagi? Pelan-pelan dibacanya. Terus ada lagi tadi memperhatikan bacaannya. Terus pelan-pelan. Terus lagi teliti, fokus. Gitu. Nah itu bisa ya cara kita mengetahui bisa membaca penting atau tidaknya kita harus membaca pelan-pelan tadi fokus, teliti. Nah itu akan membayangkan. Di sini ada tiga paragraf, tiga bacaan ya. Ada paragraf A, paragraf B, dan paragraf C. Masing-masing nanti akan dapat satu baris. Nanti itu kasih waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu ini bacaannya atau teksnya mengenai apa. Tadi ada yang menyebutkan bacaannya harus teliti, harus fokus. Bisa lagi guru kalimat, dan kalian itu membaca bacaan. Harus tidak dan fokus perhatikan setiap satu saat kalimatnya. Kalau yang sudah membaca, coba perhatikan dulu di paragraf A. Menurut kalian mana kalimat yang pentingnya? Yang sih, Pak. Boleh tadi ada yang ingin tadi boleh. Kalimat pentingnya menurut kalian di paragraf pertama di paragraf A. Pensil boleh? Boleh digaris bawahi pakai pensil, boleh. Kalau salah mana? Tidak ada yang apa? Tidak ada yang salah, semuanya belajar. Nah, ini paragraf A nih. Di sini paragraf A lihat. Kalau di kalimat satu sampai kata ayat putih. Terus kalimat keduanya nih sampai bekerja maksimal. Kalimat ketiganya sampai kondisi baca. Yang cara ketiga kalimat tersebut menurut kalian yang paling penting. Itu di garis bawah itu. Nah, yang menjadi inti dari bacaan tersebut di paragraf A yang mana? Apa inti kalimatnya? Ada di depan, ada di tengah, apa ada di akhir? Garis bawah kalau sudah tahu inti dari kalimat atau kalimat yang penting dari paragraf tersebut di garis bawah dimulai. Yang di garis bawah itu masih punya hanya satu kalimat. Itu di depan, di tengah atau di belakang. Nah sekarang coba perhatikan paragraf B. Sekarang paragraf B. Kalau di paragraf B, bagian mana yang paling penting? Kalimat mana yang paling penting? Kalau yang sudah B, lanjut ke paragraf C. Nah di paragraf C ada berapa kalimat? Berapa kalimat? Berapa? Perhatikan lagi ya, harus teliti. Ada apa kalimat kayak di tempat kalimat tersebut mana yang menjadi kalimat terpenting? Ibu kasih punya ya yang ketiga, punya di sini dia mempunyai lebih dari satu kalimat yang penting. Oh ya, punya lebih dari satu kalimat yang penting. Jadi sini dua kali. Ya, bisa jadi. Paragraf C. Jadi yang dikasih tahu. Dia semuanya sini. Sekarang tadi kalian sudah menggarisbawahi kalimat yang pentingnya di paragraf
Sukmawati. Kalimatnya disalin ke tabel yang bagian satu. Nanti itu bagian dulu ya. Nah, yang tadi sudah menggarisbawahi, yang tadi sudah kalian garisbawahi, jawabannya disalin ke tabel bagian satu. Di sini temukan kalimat paling penting yang kalian temukan tadi. Ini sangat penting ya. Sini paragraf A, paragraf B, paragraf C. Nomor satu paragraf A, nomor dua paragraf B, nomor tiga paragraf C. Tuliskan kalimat dari paragraf B, paragraf A yang paling penting yang mana? Kemudian kalian letak paragrafnya ada di bagian mana? Ada di awal, ada di akhir. Apa kedua-duanya di awal dan di akhir? Masih lebih kali. Ya, sekarang coba lihat ya bagian dua. Aku beri nama sendiri. Yang bagian dua, tadi kan kita sudah mencari tahu sama-sama kalimat yang pemilihan. Sekarang bagian dua ya, aku beri nama sendiri. Nah, setelah tadi kalian mencari tahu mana kalimat yang ini harus menentukan kalimatnya ada di awal, di akhir, atau keduanya. Sekarang coba perhatikan lagi. Yang tadi kalian cari yang ada di awal, yang ada di awal. Coba pindahkan ke sini ke bagian dua. Mana yang aku pilih untuk ini? Kalau tadi kalian yang paragraf A-nya, paragraf misalnya kalian dari paragraf A-nya ada di awal, kalian akan kasih nama kalimat di awal itu namanya apa? Contohnya seperti itu. Kalau untuk kalimat yang kalimat ada di awal itu mau kasih nama kalimatnya kalimat yang bukan di depan karena dia ada di awal. Nah, kalian mau kasih namanya apa? Bebas. Menurut saya nama yang paling cocok kalau yang ada di awal dikasih nama apa? Kalau ada yang di akhir mau dikasih nama apa? Kalau ada di kedua-duanya di awal dan di akhir, kalian mau kasih namanya kalimat apa? Yang menggambarkan kalimat letak kalimat tersebut. Terus, kenapa kalian pilih nama itu? Alasannya kenapa? Bisa sini alasan kalau kalian pilih nama itu. Alasannya kenapa? Karena di awal. Ada di awal ya. Kasih waktu yang ya. Sudah, kalau pas selesainya saja. Sekarang lihat dulu semuanya ke depan. Kita cari tahu sama-sama. Sekarang perhatikan yang bagian satu dan bagian dua yang tadi sudah kalian selesaikan jawabannya. Coba perhatikan lagi. Kita cari tahu jawabannya sama-sama. Di sini itu ada kartu digital. Yang tadi yang menjawab ada tidak yang menjawab kalimatnya di awal? Yang paragraf berapa? Paragraf satu saya tidak menjawab kalimat ini adalah paragraf berapa? Siapa yang satu? Paragraf satu menjawab kalimat yang tentunya ada di awal. Paragraf A, paragraf A. Kalau yang kalimat tentunya ada di awal yang menjawab paragraf B,
Kalau paragraf C, di awal ada nggak? Jawab benar. Kalian kasih. Jawaban itu. Nah, di sini itu ada kartu yang pertama. Di sini kartu yang diwarnai di awal itu disebutnya ada kalimat kalimat apa? Kalimat apa? Yang kalimat awal itu kalimat penting ada di awal, ada yang tahu nggak disebutnya apa? Kalau nanti kita cari tahu sama kalimat yang kalimat penting ada di awal itu disebut paragraf deduktif. Paragraf apa? Deduktif. Nah, jadi paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Kalau kalimat utamanya ada di awal, berarti kalimat kedua, dan kalimat seterusnya itu disebut kalimat penjelas. Jadi yang menjelaskan kalimat di awal. Nah, sekali lagi, kalau kalimat pentingnya atau kalimat utamanya ada di awal disebut paragraf apa? Deduktif. Kita lihat. Nah, kalau kartu warna hijau, yang ibu garis warnanya warna hijau itu ada di mana di awal? Yakin apa kedua-duanya? Ada di mana warna hijaunya? Ada di awal, ada di akhir, apa di kedua-duanya? Yang berwarna hijaunya ada di awal, di blok awal, di blok yang akhir, apa di kedua-duanya? Di akhir. Kalau kalimat utamanya ada di akhir, itu disebutnya paragraf induktif. Tadi kalau ada di awal disebutnya paragraf deduktif. Kalau di akhir disebutnya paragraf induktif. Coba satu lagi. Nah, ini ada di awal di akhir apa di kedua-duanya? Kedua-duanya. Kalau di kedua-duanya berarti disebutnya apa ya tuh? Disebutnya paragraf. Berarti ada di awal sama di akhir. Tadi ada yang nanya ibu kalau di tengah ada tidak bisa tidak ibu? Nah, kalau di tengah berarti karena tadi itu sebenarnya ada tiga ya, ada deduktif itu di awal, kalimat utamanya induktif di akhir, kalimat utamanya. Sedangkan samaran ada di awal dan di akhir. Ada tiga, ada di awal, di akhir kan? Campur-campuran di awal dan di akhir. Oke. Nah, tadi sudah lagi. Paragraf deduktif tadi paragraf ya, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan kalimat setelahnya itu disebut dengan kalimat penjelas. Contohnya di sini ada air sangat penting bagi tubuh manusia. Tubuh membutuhkan air untuk menjaga suhu tetap stabil. Air juga membantu proses pencernaan. Tanpa air, tubuh tidak bekerja optimal. Itu paragraf. Itu kalimat utamanya ada di mana? Ada di awal. Kenapa ada di awal? Kenapa ada di awal? Kalimat utamanya karena siapa yang bisa jawab kenapa kalimat utamanya ada di awal? Ada deduktif. Terus ada lagi yang bisa menjawab. Selain kalimat deduktif itu tadi apa lagi? Karena kalimat pentingnya ada di awal. Coba kita cari tahu. Air sangat penting bagi tubuh manusia. Berarti tubuh manusia itu memerlukan air. Kenapa tubuh manusia itu penting? Karena membutuhkan air. Yang pertama, karena kita mengonsumsi air, tubuh kita bisa tetap stabil. Kemudian bisa membantu proses pencernaan. Dan tanpa air tubuh kita tidak bekerja optimal. Jadi kalimat kedua, dan kalimat keempat itu menjelaskan kalimat di awal. Jadi kalimat yang pentingnya, yang intinya itu ada di awal. Nah, sekarang yang kedua tadi setelah paragraf deduktif ada paragraf apa? Induktif. Kalau paragraf induktif kalimat utamanya ada di mana? Ada di akhir. Kenapa kalimat utamanya ada di akhir? Kenapa kalimat utamanya ada di akhir? Karena induktif. Nah, karena biasanya induktif itu kalimat utamanya ada di akhir. Kalimat pertamanya itu merupakan kalimat penjelas dulu, dijelaskan terlebih dahulu. Baru nanti di akhirnya merupakan kalimat intinya atau kalimat yang paling penting. Contohnya di sini, kita kehilangan sekitar 2,5 air setiap hari melalui perintah yang mulia. Satu
ulangan aja, apakah rasa isi dan air ada apa terjadi? Oleh karena itu, minum air yang setiap hari sangat berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi itu intinya. Intinya itu, air itu sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan apa? Kesehatan tubuh. Karena kenapa sangat penting? Karena balik lagi ke atas. Alasannya di atas, penjelasannya di atas. Karena kita kehilangan 2,5 liter air setiap hari melalui keringat dan kulit. Itu kalimat jelasnya ada di kalimat yang atas. Karena ini akhirnya baru merupakan kalimat utamanya atau kalimat yang paling penting dari dunia. Satu lagi ada paragraf campuran. Kalau paragraf campuran dari kalimat utamanya ada di mana? Akhir. Kalimat yang paling penting ada di awal dan di akhir. Kalimat di awal itu kalimat pentingnya, dan di akhir pun itu sebagai penegas dari kalimat di awal. Jadi ditegaskan lagi, diyakinkan lagi itu ada di kalimat terakhir. Jadi itu ya, paragraf itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama emotif, yang kedua induktif. Kalian sudah mengetahui bahasa paragraf itu ada yang di awal kalimat utamanya, ada yang di akhir, ada yang di awal dan di akhir. Nah, sekarang coba dibalik kertasnya, sekarang lihat bagian 3. Karena sekarang kalian sudah mengetahui nama paragrafnya, kemudian posisi kalimatnya. Sekarang coba tuliskan kembali di paragraf A. Di paragraf A kalimat utamanya berarti yang mana? Kemudian tentukan itu masuk kalimat itu, paragraf induktif atau campuran. Disalin lagi kalimatnya dari bacaan yang tadi, paragraf A, paragraf B, dan paragraf C. Setelah itu ditulis lagi, disalin lagi, terus tentukan kembali paragraf A itu masuk paragraf induktif atau campuran. Sudah ya, sekarang boleh itu adalah coba perhatikan paragraf ini. Ini ada satu paragraf. Paragrafnya itu bukan dulu ya. Minum 18 air sehari bukan sekadar anjuran biasa. Dengan minum cukup air, tubuh kita dapat membuang sampah sampai terbentuk mencukupi. Apapun bekerja lebih optimal karena sampah dan tidak sehat baik. Boleh menjadi lebih sehat dan hanya karena kelembabannya tidak. Jadi tidak ada alasan untuk melupakan kebiasaan sehat yang sederhana namun luar biasa. Coba dari paragraf tadi ada yang bisa nebak itu termasuk paragraf apa? Paragraf induktif atau campuran. Kalimat utamanya atau kalimat yang paling pentingnya ada di mana? Lagi boleh. Kalimat utamanya ada di mana? Di awal, di akhir apa? Kedua-duanya. Ada yang bisa jawab? Induktif, siapa lagi? Campuran. Maksudnya induktif. Ada yang bisa jawab lagi? Nah, jawaban diskusi adalah campuran. Coba kita lihat di awal, minum 18 air sekali bukan sekadar anjuran biasa. Coba lihat lagi ke kalimat tadi. Jadi tidak ada alasan untuk melupakan kebiasaan sehat yang sederhana ini. Biasa ini, karena ini saling ketentuan ini. Kebiasaan sehat ini berarti apa? Minum
Ibu pengen tanya dulu, nanti kamu bisa lihat ya. Hari ini, menurut kalian, gimana perasaan kalian belajar ini susah? Kalian belajarnya susah? Gampang? Susah apa? Lagi sudah paham. Kalau pusing nggak tahu aja. Berarti itu tandanya otak kalian sedang apa? Kalau pusing aja otak kalian sedang berpikir. Berarti tandanya kalian belajarnya apa? Serius. Benar belajar. Coba dari pembelajaran kali ini ada yang bisa menyimpulkan kalian belajar apa saja hari ini? Manusia butuh air, bagi manusia butuh air, kalimat deduktif, deduktif tadi kalimatnya seperti apa? Deduktif kalimatnya ada apa di mana? Bahwa kalau deduktif ada di mana kalimatnya? Kalau campuran kalimatnya di mana? Di atas dan di akhir dan di akhir. Di belakangnya itu ada refleksi. Coba kalian ceritakan apa yang kalian belajar hari ini. Kemudian bagaimana yang kalian rasa paling sulit, bagaimana yang dari materi ini kalian rasa paling mudah. Terus perasaan kalian belajar hari ini. Terakhir. Kalau yang sudah mengisi apa yang boleh dilakukan, hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang jenis para. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa setelah belajar hari ini berarti harus apa lagi? Bikin. Terus belajar itu kembali di rumah. Oke. Itu untuk pembelajaran hari ini ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama.